Welcome in my YouTube channel Tisa Paramita. Sebelum video ini dimulai, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and share, dan tentunya pencet tombol subscribe. Thank you. Rangkuman IPAS bab 8 kelas 5. Bumiku sayang, bumiku malang. Bumi akan terus mengalami perubahan, baik dari segi rotasi, bentuk, maupun kondisi permukaan dan atmosfernya. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas alami seperti gempa bumi dan pergeseran lempeng tektonik, hingga ulah manusia seperti pemanasan global. Bencana alam adalah kejadian yang disebabkan oleh alam dan bisa merusak kehidupan manusia, rumah, dan lingkungan. Bencana ini terjadi karena kekuatan alam seperti gempa bumi, banjir, atau angin kencang. Kadang-kadang, bencana alam datang dengan cepat sehingga membuat banyak orang terkejut dan kehilangan rumah atau barang berharga. Bencana alam pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah pergeseran permukaan bumi karena goncangan atau tenaga dari dalam bumi. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Alat yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya gempa adalah seismograf dengan satuan skala Richter. Hipocentrum merupakan pusat gempa yang berada di dalam bumi, sedangkan epicentrum merupakan pusat gempa yang berada di permukaan bumi. Untuk menentukan hipocentrum dan epicentrum, diperlukan pengukuran gelombang seismik di berbagai lokasi yang merekam gempa. Jenis gempa sendiri ada 3. Yang pertama adalah gempa vulkanik, gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik, gempa yang disebabkan oleh tabrakan antar lempeng bumi. Dan yang ketiga adalah gempa terbang. Gempa ini disebabkan oleh runtuhan tanah atau goa. Bencana alam yang kedua adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah saat sebuah gunung berapi mengeluarkan lava atau cairan panas, asap, abu, dan batu dari dalam bumi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya tekanan besar di dalam bumi yang mendorong isi gunung untuk keluar. Jika tekanan magma terlalu kuat, maka gunung akan meletus dan magma keluar menjadi lava. Gunung meletus bisa merusak bangunan, lingkungan, dan membahayakan manusia, serta bisa menyebabkan tsunami jika letusannya berasal dari bawah laut. Tetapi, gunung meletus juga bisa membuat tanah menjadi lebih subur. Bencana alam ketiga adalah angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang sangat kencang dan berputar-putar seperti pusaran. Angin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara dan suhu yang ekstrim di atmosfer. Perbedaan suhu antara udara di dekat permukaan bumi, panas dan lembab, dengan udara atmosfer atas yang dingin menciptakan kondisi yang mendukung pembentukan badai dan puting beliung. Angin puting beliung dapat menyebabkan kerusakan parah pada rumah dan infrastruktur, menimbulkan kerugian ekonomi akibat rusaknya lahan pertanian dan usaha masyarakat. Selain itu, bencana ini sering menyebabkan korban jiwa serta trauma psikologis. Gangguan terhadap layanan umum juga seperti listrik dan akses jalan yang juga menjadi dampak yang sangat signifikan. Bencana alam keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa ketika tanah dan batu di lereng bukit atau gunung tiba-tiba bergerak turun. Ini bisa terjadi karena hujan deras, gempa bumi, atau karena pohon-pohon yang berada di lereng ditebang. Tanah longsor bisa menyebabkan banyak kerusakan seperti menghancurkan rumah, menutup jalan, dan membuat orang sulit beraktivitas. Bahkan, tanah longsor juga bisa membahayakan nyawa manusia dan hewan. Bencana alam kelima adalah banjir. Banjir adalah peristiwa saat air sangat banyak dan meluap ke daratan seperti jalan, rumah, atau kebun, sehingga tempat-tempat itu tergenang air. Biasanya banjir terjadi karena hujan deras yang turun terus-menerus, dan sungai meluap atau saluran air tersumbat.
Banjir juga menyebabkan banyak masalah bagi manusia dan lingkungan. Saat air meluap dan menggenangi pemukiman, rumah-rumah bisa rusak, barang-barang hanyut, dan aktivitas sehari-hari terganggu. Anak-anak pun menjadi tidak bisa berangkat ke sekolah, dan banyak orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Air banjir yang kotor juga bisa menimbulkan berbagai penyakit. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis sampah. Sampah dibagi menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya adalah sisa makanan, daun-daunan, kulit buah dan sayur, dan kotoran hewan. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari tumbuhan atau hewan dan tidak mudah hancur oleh alam. Contohnya adalah plastik, kaleng, botol kaca, dan styrofoam. Jenis sampah ini bisa diolah kembali, namun dengan cara didaur ulang. Berikut adalah pengelolaan sampah 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sejak awal. Sedangkan reuse adalah menggunakan kembali barang atau material yang masih layak pakai tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Sedangkan recycle adalah mendaur ulang kembali bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Bagi kalian semua yang sudah menonton video ini, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun pengetikan di dalam video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nantikan video selanjutnya hanya di akun channel Tisa Paramita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.